Meja makan malam itu seharusnya biasa. Rina duduk di samping Andi, berhadapan dengan mertuanya. Piring sudah terisi, sendok belum terangkat. Ketika ponsel di dekat piring Andi bergetar keras. Layar menyala. Sebuah pesan masuk, terbuka begitu saja. Suaranya terbaca lantang karena notifikasi suara belum dimatikan. Kalimatnya pendek, mesra, dan jelas bukan dari Rina. Ibu Andi yang pertama bereaksi. Tangannya berhenti di udara. Matanya menyempit menatap layar. "Itu siapa?" tanyanya. Datar tapi menusuk. Andi refleks meraih ponsel. Terlambat. Semua sudah melihat. Udara di meja itu berubah kaku. Tidak ada yang langsung bicara. Tapi semua paham apa arti pesan itu. Rina tidak menoleh ke ponsel. Ia tetap menatap piringnya. Tangannya diam di pangkuan. Tidak ada gerakan panik. Tidak ada suara. Hanya rahangnya yang mengeras sedikit. Ia tahu, jika ia bereaksi sekarang, posisinya akan langsung ditentukan oleh emosi, bukan oleh kebenaran. "Andi," suara ibunya terdengar lebih rendah. "Kamu mau jelaskan?" Andi tidak langsung menjawab. Ia menghela napas pendek. "Itu cuma salah paham," katanya akhirnya. Kalimat itu melayang di meja tanpa arah. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang membela. Beberapa detik berlalu. Lalu Ibu Andi mengalihkan pandangan ke Rina. "Sebagai istri," ucapnya pelan, "kamu itu harus bisa jaga suami." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Justru karena itulah rasanya menghantam. Rina mengangkat kepala, menatap lurus ke depan, tapi tidak menjawab. Tidak ada yang berdiri membelanya. Andi tetap diam. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada permintaan maaf. Hanya sendok yang kembali bergerak. Seolah kejadian itu bisa dilewati begitu saja. Rina merasakan posisinya di meja itu bergeser. Bukan lagi sebagai pasangan, tapi sebagai pihak yang dianggap gagal. Saat makan malam akhirnya berlanjut dengan obrolan lain yang dipaksakan, Rina tahu satu hal dengan sangat jelas. Perselingkuhan itu sudah terbongkar. Tapi yang diputuskan bersalah malam ini bukan Andi. Dan sejak detik itu, ia sadar, apapun yang terjadi setelah ini tidak akan pernah kembali normal. Setelah suara sendok kembali terdengar, suasana tidak benar-benar pulih. Ibu Andi menarik napas, lalu bersandar sedikit ke kursinya. Pandangannya tidak lagi ke piring, tapi ke arah Rina. "Rumah tangga itu tanggung jawab istri," katanya tenang. "Kalau suami sampai cari perhatian di luar, berarti ada yang kurang di dalam." Ucapannya rapi, seolah nasihat, tapi arahnya jelas. Rina mengangkat wajahnya. Ia tidak memotong, tidak menyela. Ia menunggu, berharap ada satu kalimat koreksi dari Andi. Tapi Andi justru menunduk, memainkan ujung sendoknya. Diamnya bukan kebingungan, melainkan pilihan. Tidak ada satu kata pun yang keluar untuk meluruskan tuduhan itu. "Kamu terlalu sibuk kerja," lanjut Ibu Andi. "Laki-laki itu butuh dilayani, bukan diatur." Nada suaranya tetap datar, tidak meninggi. Seolah yang disampaikan adalah kebenaran umum. Beberapa anggota keluarga mengangguk kecil. Tidak menentang, tidak juga membela. Penghinaan itu terjadi terang-terangan, dan diterima sebagai wajar. Rina membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia memilih menarik napas pelan. Jika ia bicara sekarang, ia tahu arah percakapan tidak akan berubah. Ia akan tetap menjadi pihak yang dinilai, bukan didengar. Tangannya mengepal sebentar di bawah meja, lalu mengendur lagi. "Andi," ibunya menoleh sebentar. "Kamu juga jangan diam saja." Andi mengangkat bahu ringan. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan," katanya singkat. Kalimat itu bukan pembelaan. Justru sebaliknya, itu penegasan bahwa posisi Rina memang layak dipersoalkan. Percakapan beralih ke topik lain. Nada suara kembali dibuat normal. Seolah yang baru saja terjadi hanyalah bagian kecil dari makan malam. Rina duduk di tempat yang sama, tapi rasanya seperti sudah dipindahkan ke sudut ruangan yang berbeda, tanpa ada yang benar-benar melihatnya. Baru setelah semuanya kembali tertawa pelan, Rina memahami satu hal dengan utuh. Di ruangan itu, ia sendirian. Dan sejak Andi memilih diam, penghinaan itu tidak lagi sekadar kata-kata, tapi keputusan bersama yang harus ia tanggung. Perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Mobil melaju tanpa musik, hanya suara mesin dan lampu jalan yang berganti lewat kaca. Rina duduk tegak, menatap lurus ke depan. Andi memegang setir dengan satu tangan, rahangnya kaku.
Tidak ada pembahasan soal pesan, tidak ada permintaan maaf. Seolah kejadian di meja makan tadi memang tidak penting untuk diulang. Begitu pintu rumah tertutup, Andi meletakkan kunci agak keras di atas meja. "Kamu tahu nggak?" katanya tanpa menatap Rina. "Keluargaku jadi bahan omongan gara-gara sikap kamu." Kalimat itu keluar cepat, seperti sudah disiapkan sejak di mobil. Rina masih berdiri, tas belum dilepas, mendengarkan tanpa memotong. "Kamu bisa kok lebih tenang tadi," lanjutnya. "Nggak usah pasang muka kayak gitu. Orang-orang jadi mikir yang aneh-aneh." Andi akhirnya menoleh. Tatapannya bukan bersalah, tapi terganggu. Seolah masalah utamanya bukan perselingkuhan, melainkan rasa malu yang ia tanggung. Rina berjalan pelan ke ruang tengah, meletakkan tasnya. "Aku nggak bilang apa-apa," jawabnya singkat. Suaranya datar, tidak naik, tidak turun. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ia tahu, pembelaan di titik ini hanya akan dianggap perlawanan. Andi mendengus kecil. "Justru itu. Kamu bikin suasana jadi canggung. Sekarang ini, lebih baik kita jaga nama keluarga. Anggap saja nggak terjadi apa-apa." Ia mengucapkannya seperti instruksi masuk akal. Tidak ada ruang untuk membahas kebenaran, hanya tuntutan untuk berpura-pura. Rina menatap ruangan itu. Sofa yang sama, dinding yang sama, lampu yang biasa menyala setiap malam. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi rasa aman itu hilang tanpa suara. Ia mengangguk kecil, bukan sebagai tanda setuju, tapi tanda bahwa ia tidak akan melanjutkan percakapan ini. Di dalam kepalanya, satu kesimpulan muncul perlahan setelah semua kata terucap. Kebenaran bukan sesuatu yang dilindungi di rumah ini. Dan sejak malam itu, Rina tahu, diamnya Andi di meja makan bukan kebetulan, melainkan awal dari posisi yang sengaja ia pilih. Sejak malam itu, Rina mengubah caranya berada di rumah. Ia tetap bangun pagi, tetap menyiapkan diri, tetap menjalani rutinitasnya. Tapi tidak ada lagi percakapan tambahan. Tidak ada pertanyaan basa-basi. Tidak ada penjelasan yang diminta. Ia berbicara hanya jika perlu, dan berhenti tepat setelah jawabannya selesai. Andi menyadarinya di hari ketiga. "Kamu kenapa sih sekarang?" tanyanya saat Rina mengambil gelas di dapur. Nada suaranya dibuat ringan, seolah ini hanya perubahan suasana biasa. Rina menutup lemari, lalu menjawab singkat. "Nggak apa-apa." Setelah itu ia pergi, meninggalkan Andi berdiri dengan kalimat yang tidak berlanjut. Di meja makan, Rina duduk berhadapan tanpa menatap lama. Saat Andi mulai bicara soal pekerjaannya, Rina mengangguk satu kali. Tidak menimpali, tidak mengomentari. Sendoknya tetap bergerak pelan. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya, bukan karena sepi, tapi karena tidak ada emosi yang diberi makan. "Kamu marah?" tanya Andi lagi suatu malam. Rina mengangkat kepala sebentar. "Aku cuma capek," jawabnya. Tidak ada nada menuduh, tidak ada nada terluka. Justru itu yang membuat Andi berhenti bicara. Ia kehilangan pegangan untuk memancing reaksi. Hari-hari berikutnya, Andi mulai lebih sering menatap Rina saat ia lewat. Lebih sering membuka percakapan yang tidak ditanggapi panjang. Kadang ia mendesah, kadang ia meninggikan suara sedikit, tapi Rina tetap pada batasnya. Ia hadir, tapi tidak lagi memberi ruang emosional. Rina tahu diamnya mulai menggeser posisi. Bukan lagi ia yang berusaha menjelaskan, tapi Andi yang gelisah mencari respons. Rumah itu masih sama, tapi arah kendalinya pelan-pelan berpindah. Dalam sunyi itu, Rina memahami satu hal, dia menjadi satu-satunya cara bertahan tanpa harus merendah. Akhir pekan itu, Ibu Andi datang tanpa memberi kabar panjang. Ia duduk di ruang tamu dengan posisi tegak, tas masih di pangkuan, seolah kedatangannya bukan untuk bertamu, tapi untuk menyampaikan sesuatu. Rina menyuguhkan teh, lalu duduk di seberangnya. Tidak ada basa-basi, tidak ada tanya kabar yang hangat. "Kamu kelihatan berubah," kata Ibu Andi akhirnya. Nadanya tenang, nyaris lembut. "Sebagai istri, jangan terlalu keras sama suami. Rumah tangga itu butuh yang mau mengalah." Kalimat itu diucapkan perlahan, seperti petuah yang sudah lama disiapkan. Rina mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap datar. Ibu Andi melanjutkan, "Laki-laki kalau ditekan terus, bisa cari tempat nyaman di luar. Itu bukan sepenuhnya salah mereka." Tangannya mengangkat cangkir, lalu meletakkannya kembali. Gerakannya rapi, terkontrol. Setiap kata terdengar seperti nasihat,
Tapi arah tuduhannya tidak bergeser. Rina menatap meja di antara mereka. Saya cuma menjalani hari seperti biasa. Jawabnya singkat. Ia tidak membela diri, tidak juga membenarkan. Kalimat itu berhenti di situ. Tidak ada tambahan, tidak ada penjelasan. Ia tahu, apapun yang ia katakan akan dipelintir sebagai pembangkangan. Ibu Andi tersenyum tipis. Rina itu harus pintar jaga posisi, katanya. Banyak perempuan di luar sana yang siap menggantikan peran istri kalau rumah tangga kelihatan goyah. Ucapannya ringan, hampir seperti candaan. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Andi yang sejak tadi diam akhirnya berdehem kecil. Ia tidak membantah, tidak juga menghentikan. Ia membiarkan kalimat itu melayang dan mendarat di tempatnya. Rina merasakan tekanan yang sama seperti di meja makan malam itu. Hanya kali ini disampaikan lebih halus, lebih rapi, dan lebih berbahaya. Saat Ibu Andi berpamitan, Rina tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada air mata, tidak ada suara gemetar. Tapi satu hal menjadi jelas di kepalanya. Di balik kata bijak dan nada lembut itu, ada ancaman yang sengaja dibungkus rapi. Dan Rina tahu, tekanan ini belum akan berhenti di sini. Malam itu, Rina duduk sendirian di kamar. Andi sudah tertidur lebih dulu. Punggungnya menghadap ke arah lain. Lampu meja menyala redup. Rina membuka ponselnya, bukan dengan tergesa, tapi dengan gerakan yang sudah dipikirkan. Ia tidak mencari emosi, hanya kepastian. Pesan-pesan itu masih ada. Percakapan yang sama, nada yang sama, waktu yang berbeda. Rina membaca tanpa berhenti terlalu lama di satu kalimat. Ia mengambil tangkapan layar, satu persatu, memastikan tanggal dan nama pengirim terlihat jelas. Tidak ada tangan gemetar, tidak ada napas tertahan. Semua dilakukan pelan dan rapi. Di sela sunyi kamar, ponsel Andi bergetar sebentar di meja samping tempat tidur. Rina melirik, lalu kembali ke layarnya sendiri. Ia tidak membangunkan, tidak bertanya, tidak menuntut penjelasan. Malam itu bukan tentang klarifikasi, tapi tentang mengamankan posisi. Keesokan paginya, Rina memindahkan file itu ke penyimpanan pribadinya. Ia memberi nama yang netral, tanpa kata yang mengandung emosi. Setelah itu, ponselnya dikunci kembali dan diletakkan seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap pamit berangkat kerja. Andi tidak menyadari apapun. Ia berangkat dengan rutinitas yang sama, membawa anggapan bahwa semua masih bisa dikendalikan. Rina melihatnya pergi tanpa ekspresi. Ia tidak merasa menang, juga tidak merasa kalah. Ia hanya merasa lebih tenang. Di titik itu, Rina memahami pilihannya sendiri. Ia tidak mengumpulkan bukti untuk membuat keributan. Ia melakukannya agar tidak lagi bergantung pada kata orang. Lebih baik siap menghadapi apapun, daripada terus berharap pada orang yang sudah memilih diam. Pagi-pagi Rina sudah berada di kantor, menata meja kerjanya sebelum yang lain datang. Ruangan itu terasa berbeda dari rumah. Tidak ada tatapan menilai, tidak ada keheningan yang menekan. Ia membuka laptop, membaca agenda hari itu, lalu mulai bekerja seperti biasa. Menjelang siang, rekan kerjanya menghampiri. Presentasi kemarin rapi, katanya singkat sambil meletakkan berkas. Pimpinan minta kamu pegang lanjutan proyeknya. Tidak ada basa-basi berlebihan, tapi kepercayaan itu nyata. Rina mengangguk dan mencatat, menerima tanggung jawab tanpa keraguan. Di ruang rapat, pendapat Rina didengar. Beberapa usulan diambil tanpa diperdebatkan. Ia berbicara seperlunya, jelas, dan dihargai. Tidak ada yang mempertanyakan posisinya. Tidak ada yang menyinggung kehidupan pribadinya. Untuk beberapa jam, ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Sore hari, ia pulang dengan langkah yang sama tenangnya. Begitu pintu rumah dibuka, udara berubah. Televisi menyala. Andi duduk tanpa menoleh. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan. Rina meletakkan tasnya, mengganti sepatu, lalu berjalan ke dapur tanpa suara. Saat makan malam, Andi sibuk dengan ponselnya. Rina makan pelan, sendirian di meja yang sama. Tidak ada konflik terbuka, tapi jarak itu terasa jelas. Kehadiran Rina di rumah seolah hanya formalitas, bukan lagi bagian dari kehidupan bersama. Di dua tempat yang berbeda itu, Rina melihat kontras yang tidak bisa diabaikan. Di luar, ia dinilai dari kemampuannya. Di rumah, ia diabaikan tanpa alasan. Dan di tengah perbedaan itu, Rina menyadari satu hal sederhana.
Dirinya masih utuh di luar pernikahan ini. Perubahan sikap Andi datang pelan. Hampir tidak terasa jika tidak diperhatikan. Ia mulai pulang sedikit lebih awal. Ponselnya tidak lagi selalu menempel di tangan. Suatu malam, ia menyiapkan teh tanpa diminta dan meletakkannya di meja dekat Rina. "Minum dulu," katanya singkat. Lalu duduk. Rina menerima cangkir itu tanpa menolak. Tanpa berterima kasih berlebihan. Ia tahu, kebaikan yang datang tiba-tiba selalu punya alasan. Dan alasan itu muncul beberapa hari kemudian, saat Andi menyinggung obrolan dengan keluarga besarnya. "Tadi ditanya-tanya sama Om," ucapnya santai. "Katanya kamu kelihatan berubah." Nada suara Andi dibuat ringan, tapi matanya mengamati reaksi Rina. Ia sedang mengukur. Rina hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan pekerjaannya di meja makan. Tidak ada komentar, tidak ada bantahan. Diamnya membuat Andi bergerak di kursi, tidak senyaman biasanya. Sejak itu, Andi semakin sering mencoba membuka percakapan. Ia bertanya soal pekerjaan Rina, menanyakan jadwal pulang, bahkan mengusulkan makan di luar. Semua dilakukan dengan nada wajar, seolah hubungan mereka hanya sedang melewati fase biasa. Tidak ada satupun kalimat yang menyentuh soal pengkhianatan. Suatu malam, Andi berkata pelan, "Kita jangan sampai kelihatan bermasalah di depan keluarga." Kalimat itu keluar tanpa ragu. Rina menatapnya sebentar, lalu kembali menatap piringnya. Tidak ada jawaban. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh untuk memahami maksudnya. Di titik itu, Rina melihat dengan jelas. Sikap manis itu bukan lahir dari penyesalan, tapi dari ketakutan kehilangan citra. Bukan takut kehilangan Rina, melainkan takut kehilangan wajah di depan orang lain. Dan kesadaran itu terasa lebih dingin daripada penghinaan yang terang-terangan. Ibu Andi menelepon sore itu, meminta Rina datang sebentar. Suaranya tenang, tapi tidak memberi ruang untuk menolak. Rina datang sendirian. Di ruang tamu rumah mertuanya, suasananya rapi dan dingin, sama seperti nada pembicaraan yang akan dimulai. "Kamu ini sebenarnya istri yang baik," kata Ibu Andi setelah beberapa menit diam. "Tapi belakangan kamu terlalu menarik diri." Ia menatap Rina lurus, tanpa senyum. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi diletakkan tepat sebelum tuntutan. Ibu Andi melanjutkan, "Dalam keluarga, ada aturan yang harus dijaga. Istri itu tugasnya menjaga keutuhan, bukan membuat jarak." Tangannya terlipat di pangkuan. Setiap kata diucapkan pelan, seolah sudah dipertimbangkan matang-matang. Rina duduk dengan punggung tegak. "Saya hanya menjalani hidup saya," jawabnya singkat. Tidak ada nada menantang, tapi juga tidak ada penyerahan. Jawaban itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. "Kamu harus kembali seperti dulu," ujar Ibu Andi, suaranya sedikit mengeras. "Kalau masih ingin dianggap bagian dari keluarga ini." Kalimat itu tidak menyebut cerai, tidak menyebut perpisahan, tapi maknanya jelas. Posisi Rina sedang dipertaruhkan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Ultimatum itu disampaikan rapi, sah secara sosial, dan sulit dibantah tanpa terlihat sebagai pihak yang salah. Rina mengangguk kecil, tanda ia mendengar, bukan tanda setuju. Saat meninggalkan rumah itu, langkah Rina tetap tenang. Tapi satu kesadaran mengendap jelas di kepalanya. Harga dirinya sedang ditawar, dan yang diminta sebagai gantinya adalah kepatuhan tanpa syarat. Rina datang ke sebuah kantor kecil di siang hari kerja. Ia memilih jam yang tidak ramai, berpakaian sederhana, tanpa rias berlebihan. Di ruang tunggu, ia duduk tegak dengan map tipis di tangan. Tidak ada wajah panik, tidak ada gerak tergesa. Keputusan ini sudah terlalu lama dipikirkan untuk dibatalkan oleh ragu. Seorang petugas mempersilakan masuk. Rina menyebutkan keperluannya dengan suara pelan. Jelas. Ia menyerahkan berkas yang sudah disiapkan. Identitas, dokumen pernikahan, dan salinan bukti yang tidak pernah ia bicarakan di rumah. Tidak ada cerita panjang. Ia tidak sedang mencari simpati. Prosesnya seperti ini, kata orang di hadapannya, menjelaskan langkah-langkah secara teknis. Rina mendengarkan tanpa memotong. Sesekali ia mengangguk, menanyakan satu dua hal penting, lalu mencatat. Tidak ada air mata. Yang ada hanya fokus untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Di satu titik, ia diminta memastikan niatnya. "Ibu yakin?" Pertanyaan itu terdengar formal, bukan menghakimi. Rina menjawab singkat. "Yakin." Satu kata itu keluar tanpa jeda. Tidak ada getar di suaranya.
Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, map itu ditutup kembali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada perasaan lega yang dramatis. Hanya kesadaran bahwa sebuah proses sudah resmi dimulai, dan tidak bisa dihentikan dengan permintaan maaf atau perubahan sikap yang terlambat. Rina keluar dari kantor itu dengan langkah yang sama tenangnya. Di luar, lalu lintas berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu tanpa tahu apa yang baru saja ia lakukan. Ponselnya tetap sunyi. Tidak ada satupun pesan yang perlu dijawab. Di dalam dirinya, satu keputusan mengunci arah hidupnya. Ia memilih jalan keluar sebelum dirinya semakin dihancurkan perlahan. Dan sejak hari itu, apapun yang terjadi setelahnya bukan lagi ancaman, melainkan konsekuensi yang sudah ia terima. Perubahan suasana tidak datang dari rumah, tapi dari luar. Saat menghadiri acara keluarga besar, Rina merasakannya sejak awal. Beberapa kerabat menyapanya lebih pelan dari biasanya. Tatapan mereka berhenti sebentar sebelum berpindah. Tidak ada pertanyaan langsung, tapi ada kehati-hatian yang baru. Andi menyadarinya juga. Ia lebih sering tersenyum, lebih sering berbicara duluan. Di hadapan keluarga, ia berusaha tanpa hangat, merangkul Rina saat lewat, menyebut namanya lebih sering dari biasanya. Semua dilakukan rapi, seolah ingin menutup sesuatu yang mulai terlihat. Rina kelihatan capek ya akhir-akhir ini, kata salah satu kerabat sambil tersenyum tipis. Iya, kerjaan lagi banyak, jawab Andi cepat, sebelum Rina sempat bicara. Gerakannya terlalu sigap, terlalu terlatih. Rina hanya mengangguk kecil, tidak menambahkan apapun. Beberapa orang mulai berbicara langsung pada Rina, bukan lagi lewat Andi. Mereka menanyakan kabarnya, pekerjaannya, tanpa menyentuh soal rumah tangga. Sementara itu, obrolan dengan Andi terasa lebih singkat. Ada jarak yang tidak diucapkan, tapi terasa. Andi beberapa kali melirik Rina, seperti memastikan ia tidak mengatakan sesuatu. Rina tetap tenang, duduk di tempatnya, menjawab seperlunya. Ia tidak membuka cerita, tidak juga menutup-nutupi. Justru ketenangan itu yang membuat situasi terlihat janggal bagi orang lain. Dalam diamnya, Rina melihat satu perubahan kecil yang berarti. Tanpa ia menjelaskan apapun, sikap Andi mulai terbaca sebagai pihak yang menyembunyikan sesuatu. Topeng itu tidak jatuh dengan keras, tapi retak pelan, cukup untuk dilihat. Dan Rina menyadari, kebenaran memang tidak selalu datang cepat, tapi ia berjalan ke arah yang sama. Pemberitahuan itu datang di hari biasa. Tidak ada pertengkaran sebelumnya, tidak ada percakapan panjang yang menegangkan. Andi sedang bersiap berangkat kerja ketika ponselnya bergetar. Ia membaca layar beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu menoleh ke arah Rina dengan wajah yang berubah. Apa ini? Tanyanya pelan. Suaranya tidak naik. Ada kebingungan yang tidak bisa disembunyikan. Rina tetap melipat pakaian di lemari. Gerakannya rapi, tidak tergesa. Gugatan cerai, jawabnya singkat, tanpa menoleh. Andi mendekat 2 langkah. Kamu serius? Katanya lagi. Kali ini ada tekanan di suaranya. Rina berhenti sejenak, menutup lemari, lalu menghadapnya. Iya, ujarnya. Tidak ada penjelasan tambahan. Satu kata itu sudah memuat semuanya. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada suara barang dibanting. Tidak ada teriakan. Andi berdiri di tempatnya, seolah mencoba mencerna sesuatu yang selama ini ia anggap tidak akan terjadi. Ia menarik napas, lalu berkata, "Kita bisa bicarakan baik-baik." Kalimat itu datang terlambat, dan Rina tahu persis alasannya. "Aku sudah bicara cukup lama dengan diriku sendiri," jawab Rina. Nadanya tetap datar. Ia tidak sedang marah, tidak juga menantang. Ia hanya menyampaikan keputusan. Tidak ada celah untuk tawar-menawar. Andi duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan kendali. Tapi Rina tidak mendekat. Ia berdiri di jarak yang sama, menjaga batas yang sudah ia buat sejak awal. Di saat itu, Rina merasakan ledakan yang tidak bersuara. Tidak ada kepuasan, tidak ada kemenangan. Hanya kejelasan. Ini bukan reaksi sesaat, bukan luapan emosi. Ini pilihan hidup yang sudah ia tetapkan, dan tidak akan ia tarik kembali. Beberapa hari setelah itu, Andi mulai berbicara lebih pelan dari biasanya. Ia menunggu waktu yang menurutnya tepat, memilih saat rumah sedang sunyi. Rina sedang duduk di ruang tamu, membaca berkas kerja, ketika Andi duduk berhadapan dengannya tanpa banyak suara. "Kita pikirkan lagi," katanya akhirnya. Nada suaranya diturunkan,
hampir seperti memohon. Ini bukan cuma soal kita berdua. Ada keluarga besar. Nama baik. Ia berhenti sejenak, menatap Rina seolah berharap kata-katanya menemukan celah. Rina menutup berkas di tangannya, lalu meletakkannya di meja. Aku sudah memikirkannya. Jawabnya tenang. Tidak ada nada defensif. Tidak ada emosi yang disembunyikan. Hanya pernyataan sederhana yang sudah selesai diproses. Andi menghela napas panjang. Kita bisa perbaiki pelan-pelan. Lanjutnya. Orang-orang belum tentu tahu semuanya. Kita masih bisa kelihatan utuh. Kalimat itu terdengar rapi, masuk akal, tapi arahnya tetap sama. Yang ingin diselamatkan bukan hubungan, melainkan tampilan. Aku nggak mau hidup untuk kelihatan utuh, kata Rina. Suaranya tetap datar. Ia menatap Andi tanpa marah, tanpa kecewa yang ditunjukkan. Aku mau hidup yang benar-benar utuh. Andi terdiam. Tangannya saling menggenggam, lalu dilepas lagi. Untuk sesaat, ia tampak ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi tidak jadi. Semua alasan yang ia miliki berhenti di satu titik yang sama. Citra, bukan tanggung jawab. Rina berdiri lebih dulu. Tidak ada kalimat penutup dramatis. Ia hanya mengakhiri percakapan dengan keheningan yang tegas. Dalam dirinya, tidak ada lagi kebimbangan. Ia tahu persis apa yang ia tolak hari itu. Bukan Andi saja, tapi kebiasaan lama menukar harga diri dengan status yang tidak lagi melindunginya. Hari-hari setelah itu berjalan lebih tenang. Rina memindahkan barang-barang pribadinya seperlunya, tanpa terburu-buru, tanpa drama. Ia memilih waktu saat Andi tidak di rumah. Satu koper ditutup, satu tas kerja diangkat. Tidak ada yang ditinggalkan setengah-setengah, tidak juga dibawa berlebihan. Di tempat tinggal barunya, Rina menata ruang pelan-pelan. Meja kerja diletakkan dekat jendela. Lampu dinyalakan sore hari, tirai dibuka pagi-pagi. Tidak ada suara orang mengomentari caranya hidup. Tidak ada tatapan yang menilai diamnya sebagai kesalahan. Rumah kembali menjadi tempat yang tidak menuntut apapun darinya. Beberapa pesan masuk ke ponselnya, sebagian dari Andi, sebagian dari keluarga. Rina membacanya sekali, lalu meletakkan ponsel kembali. Tidak semua hal perlu dijawab. Jarak itu bukan hukuman, tapi batas yang sengaja ia pasang agar dirinya tetap utuh. Di kantor, hidup berjalan seperti biasa. Rina bekerja, pulang, beristirahat. Tidak ada cerita yang ia sebarkan. Tidak ada pembelaan yang ia sampaikan. Anehnya, justru sejak ia berhenti menjelaskan, penghinaan itu ikut berhenti. Tidak ada lagi ruang untuk menekan seseorang yang sudah menutup akses. Suatu sore, Rina berdiri di depan jendela, melihat lampu-lampu kota mulai menyala. Tidak ada rasa menang yang berisik, tidak juga rasa kalah yang menyakitkan. Yang ada hanya ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Tidak sempurna, tapi jujur. Ia tidak membalas dengan teriakan, tidak dengan pembuktian yang melelahkan. Ia membalas dengan keputusan yang mengubah arah hidupnya. Mengajukan cerai adalah balasan paling tegas, karena sejak itu, tidak ada lagi yang bisa membantah atau menghinanya.